Kita mau belajar mengenai hikmat Allah. Ini sangat penting. Dengar ini, buat catatan, nanti Anda bisa kembali membacanya. Amsal pasal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kita tahu, permulaan pengetahuan mulai dengan takut akan Tuhan. Amin. Kita tahu di buku Amsal memang di situ kita bisa menemukan pengertian, yaitu pengertian akan apa itu takut akan Tuhan. Tapi Yesus di Matius pasal 4, dia pernah memberikan arti dari apa artinya untuk takut akan Tuhan. Kita tahu, kita pernah belajar juga di sekolah kitab, juga pernah buka kamus bahasa Ibrani. Kita pernah melihat bahwa itu berarti kehormatan. Amin. Kita menghormati Tuhan, kita takut akan Dia. Tapi Yesus Kristus memberi suatu arti mengenai apa itu takut akan Tuhan. Amin. Kita mau melihat Matius pasal 4. Kami mau melihat ayat 8. Yesus berada di padang gurun dan Dia sedang dicobai oleh iblis. Dan iblis membawanya pula. Ini beberapa pencobaan. Oke. Yesus sedang dicobai di padang gurun. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Oke? 10, maka berkatalah, amin. Oh, ini luar biasa. Maka berkatalah Yesus kepadanya, yaitu kepada setan, iblis, enyalah iblis, sebab ada tertulis, mau mengalahkan iblis, mengakui firman Tuhan. Amin. Kembali. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Now, Yesus mengutip, sebenarnya Dia mengutip ayatnya, tapi daripada Dia ngomong takut akan Tuhan, Dia bilang, engkau semua itu, permisi, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu diambil dari buku Ulangan pasal 6 ayat 13. Lihat, ini satu ayat dari Perjanjian Lama. Ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Amin. Ini ayatnya. Juga ada juga ayat di Ulangan pasal 10. Sekali lagi, Yesus memberi arti dari takut akan Tuhan. Amin. Sekali lagi Dia berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Tadi engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, ya. Tapi di sini berkata, Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi Yesus mengartikan, memberikan suatu arti mengenai apa artinya takut akan Tuhan. Dia berkata menyembah. Amin. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Amin. Jadi permulaan hikmat juga kita bisa mengartikan, sampaikan pengertian seperti ini. Penyembahan ialah permulaan dari hikmat. Amin. Haleluya. Jadi ini menjelaskan bagaimana saudara bisa memiliki akses kepada hikmat Allah. Atau saya boleh berkata lagi dengan kata-kata lain, bagaimana Anda memiliki jalan masuk kepada hikmat Allah. Takut akan Tuhan ialah permulaan akan hikmat. Amin. Untuk orang yang Farisi, tunggu. Amsal 13. Maaf, Amsal 8 ayat 13. Memang ayat ini ada juga. Ini juga mengartikan apa artinya takut akan Tuhan. Sekali lagi Yesus mengartikan, memberikan arti yaitu harus menyembah. Yesus berkata itu, bukan saya. Bahasa Inggris ngomong juga menyembah, yaitu kata worship. Ayat 13 Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut
penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Oke? Nah, memang takut akan Tuhan membenci yang tidak baik. Betul? Kejahatan. Amin? Betul. Memang kata ini ada 3 kata untuk takut akan Tuhan. Kata takut. Amin. Mereka semua ada beberapa huruf yang sama. Mereka semua ada hubungan yang sama. Amin. Now, like takut di sini di Amsal tadi 9 ayat 10 dan Ulangan 6 ayat 10 kalau saya nggak salah 13, itu ada hubungan dengan takut akan Tuhan. 2 kata yang berbeda tapi artinya sama, 3 huruf yang sama dalam bahasa Ibrani. Kemudian mereka tambah 1 huruf di belakang 3 huruf. Kata berbeda tapi juga 3 huruf yang sama. Kemudian ada 1 huruf mereka taruh di depan. Amin. So kata-kata itu semua takut akan Tuhan ialah kata yang sama, arti yang sama walaupun ada 1 huruf berbeda dari 2 kata ini. Now, jadi arti sama kalau ada orang mau memeriksa bahasa Ibrani. Okay. Nah, takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat. Memang takut akan Tuhan betul membenci kejahatan, membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh muslihat. Satu jalan lagi, masih ingat takut akan Tuhan? Akan membenci kejahatan, betul. Dan kita tahu bahwa hawa nafsu, kedagingan, hawa nafsu, keinginan mata, itu semua ada di dalam 1 Yohanes. Dia berkata, orang yang kedagingan yang seperti itu, mereka hidup begitu sebab kasih akan Bapa tidak ada di dalam mereka. Supaya Anda tidak ada keinginan mata, kangkuhan hidup, kedagingan, supaya itu tidak ada kasih akan Bapa harus Anda di dalam Anda. Yaitu Anda harus mengerti, harus berada dalam Anda betapa besar kasih Allah, yaitu Bapamu di surga, supaya kasih Dia berada di dalam Anda. Kemudian kedagingan, keinginan mata, kangkuhan hidup tidak akan ada dalam anak Tuhan, kata 1 Yohanes. Sebab kasih akan Bapa berada dalam orang. Harus ada dalam Anda bahwa Anda sangat luar biasa dikasih oleh Allah. Dan saat kasih Bapa, Roma 8 berkata, kita telah menerima roh di mana kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saat kasih Allah berada di dalam Anda, haleluya, amin. Kangkuhan hidup, keinginan mata, kedagingan itu tidak akan ada dalam anak Tuhan. Kasih Bapa harus berada dalam Anda, yaitu harus berada dalam Anda. Bahwa Allah, yaitu Bapamu di surga, kasih Bapa berada dalam Anda. Bahwa Anda dikasihi oleh Bapamu di surga, amin. Dan saat itu berada dalam Anda, kangkuhan hidup, keinginan mata, kedagingan tidak akan berada dalam anak Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Yesus mengartikannya. Yesus yang berkata, engkau menyembah Tuhan Allahmu. Dia mengartikan, dia memberikan penjelasan bahwa takut akan Tuhan ialah menyembah Tuhan. Saat kita menyembah, kita menghormati Dia. Saat kita intim dengan Dia, kita siap melakukan apapun yang Dia mau. Amin, saudara. Saudara, Anda bukan robot. Tuhan tidak mau Anda diprogram melakukan A, melakukan B, pergi ke sini, pergi ke sana, dan jangan itu, melangkah, stop. Anda bukan robot, saudara. Anda adalah suatu makhluk yang sangat berharga. Amin. Saya pernah berkata, kalau ada mobil harganya 2 miliar lebih, kita tahu mobil itu sangat mewah. Kalau ada orang pintar, dia sangat tahu membeli mobil yang luar biasa bagus, dia bayarnya 2 miliar lebih. Itu berarti mobil itu sangat luar biasa. Saudara, Anda telah dibeli dengan nyawa Yesus. Engkau, saudara, sangat berharga, sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat dikasihi oleh Bapa. Anda telah menerima roh di mana Anda berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Itulah arti dari takut akan Tuhan juga. Betul, membenci kejahatan, membenci kesombongan, betul. Tapi Yesus mengartikan apa artinya takut akan Tuhan. Dia mengutip ayat itu
diterjemahkan sebagai, diartikan sebagai engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, menyembah. Saat kasih Bapa ada berada dalam Anda, yaitu Bapa mengasihi engkau, saat itu berada dalam Anda tidak mau hidup kedagingan. Itu 1 Yohanes. Amin. Nah, jadi kita menjelaskan mengenai hikmat lagi. Hikmat. Jadi kita tahu di 1 Yohanes, Yosua 1 dulu. Yosua 1 ayat 8. Ada satu rumus bagaimana Yosua, Tuhan berbicara, Anda akan berdiri terus, kamu akan selalu menang. Bagaimana? Nah, saya mengartikannya. Itu bukan kata-kata yang persis, tapi artinya begitu, supaya kamu menang. Diberkata di pasal 1 ayat 8, janganlah kau lupa memperkatakan, ingat, memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Juga ada satu penerjemahan yang berkata, engkau akan berperkara, melakukan hal-hal dengan hikmat. Amin, saudara. Kalau ada hikmat, amin, hikmat menyebabkan orang memperoleh kekayaan. Amin. Hikmat harus menginginkan hikmat lebih daripada emas pilihan. Hikmat itu harus mengejar, memperoleh hikmat lebih daripada mau memperoleh batu rubi, permata, rubi. Bahasa Inggris pakai kata rubi di Amsal pasal 8. Setelah program ini selesai, pulang. Mungkin Anda sudah di rumah ya, membaca Amsal pasal 8. Amin. Harus memperoleh hikmat lebih daripada Anda mau memperoleh batu rubi. Harus memperoleh hikmat lebih daripada Anda memperoleh emas pilihan, perak pilihan. Apapun, haleluya, apapun yang kau ingin atau orang ingin, harus lebih lagi mau memperoleh hikmat. Hikmat berada bersama Allah dari permula, dari awal, dari segala hal ada. Hikmat berada di samping Allah, di samping Sang Pencipta. Sebelum Dia menciptakan bumi, sebelum Dia menciptakan langit dan segala isinya, bintang-bintang, mereka sudah tahu sekarang berjutaan tahun cahaya, kecepatan cahaya. Sejauh berjutaan tahun bercahaya, kecepatan tahun bercahaya, berjutaan tahun cahaya. Mereka tahu ada planet. Mereka tidak tahu di mana titik akhir di tata surya. Itu sangat luas, sangat luar biasa. Dari awal, amin, amin. Hikmat berada di samping Allah saat Dia menciptakan langit, gunung-gunung, bumi, semuanya. Amin. Jadi hikmat adalah pencipta yang ahli. Amin. Saat hikmat berada, bekerja dalam Anda, saudara, Anda bisa menciptakan sesuatu. Amin. Menjadi ahli, bisa membuat sesuatu dengan di atas rata-rata, lebih mewah, lebih baik daripada orang lain. Amin. Hikmat bisa melakukan itu untuk Anda. Jadi bagaimana kita memperoleh hikmat? Pertama, kita harus melihat bahwa Yesus adalah hikmat kita. Bagaimana kita memiliki atau memperoleh hikmat yang luar biasa? Mengerti bahwa Yesus adalah hikmat Anda. Saat kita memandang kemuliaan Allah, Roh Kudus mengubahkan kita. Jadi kemuliaan Allah, lihat ini. Tapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi Yesus Kristus adalah hikmat kita. Melihat ayat ini, merenungkan ayat ini, kita berada dalam Yesus Kristus, yang berada dalam Yesus Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Amin. Hikmat berada bersama Allah sebelum Dia menciptakan bumi, langit, semuanya. Dia ada di situ. Amin. Dia adalah
pencipta yang ahli hikmat. Jadi Anda bisa menciptakan hal-hal yang sangat dahsyat dengan hikmat Allah. Anda bisa bekerja di atas rata-rata. Amin. Membuat hal-hal yang lebih dahsyat daripada yang lain karena hikmat Allah. Saudara ada jalan masuk kepada hikmat Allah. Saudara bisa memperoleh hikmat Allah. Bagaimana? Memandang kemuliaan Allah. Sekali lagi kita kembali. Permulaan hikmat mulai di mana? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hikmat Allah bisa bekerja, Anda bisa tahu harus apa. Secara supernatural, Anda bisa mengerti keadaan, harus apa. Langkah demi langkah Anda bisa mengerti. Sebab hikmat Allah bekerja di dalam Anda. Orang lain mau datang mendengar Anda berbicara. Orang lain mau melihat bagaimana Anda membuat sesuatu. Bisnis Anda dengan hikmat Allah bisa berfungsi. Salomo di dalam Alkitab hanya minta kepada Allah Bapa. Dia minta Allah, waktu itu dia belum anak Allah. Dia minta hati yang ada pengertian. Hati berpengertian. Yaitu dia minta hikmat. Dia minta hikmat. Allah memberikan dia hikmat. Ada ratu mau datang mendengar dia membawa kekayaan yang sangat besar. Karena dia mendengar bahwa Salomo sangat luar biasa. Dia mendengar bahwa dia ada hikmat yang sangat luar biasa. Dia mau melihat, dia mau mendengar dia berbicara. Hikmat Allah bekerja dalam Salomo. Amin. Ingat, bergantung sama Tuhan. Merenungkan firman Allah siang dan malam. Itu menunjukkan bagaimana Anda ada akses kepada hikmat Allah. Bagaimana Anda memperoleh hikmat Allah. Merenungkan firman Allah. Amin. Dan sekali lagi, Yesus adalah hikmat Anda. Melihat itu, merenungkan firman Allah bahwa Yesus adalah hikmat Anda. Saat kita memandang kemuliaan Allah, Roh Kudus mengubahkan kita. Amin saudara. Jadi hikmat Allah bekerja. Hikmat Allah berada dengan Allah saat dia menciptakan bumi. Amin. Hikmat Allah berada saat kita menyembah. Yesus memberikan arti. Takut akan Tuhan berarti menyembah. Saat kita menyembah, ada jalan masuk kepada hikmat Allah. Amin saudara. Merenungkan firman Allah. Melihat, merenungkan firman. Melihat bahwa Yesus adalah hikmat Anda. Yakobus pasal 1 juga bisa minta kepada Allah Bapa untuk memperoleh hikmat, ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, ada saat kalau Anda tanya orang, bagaimana bikin begini? Orang bisa berkata, mereka bisa merendahkan. Juga orang bisa pikir Anda bodoh. Saya mau menceritakan sesuatu, tapi karena kejadian ini terjadi di sini, saya nggak mau bercerita. Ingat, Tuhan tidak pernah merendahkan orang. Anda bisa minta manusia beberapa hal, mungkin mereka pikir orang ini, mereka kurang pintar, mereka bodoh. Tapi Allah, dia tidak begitu. Dia tidak membangkit-bangkit. Di sini juga kalau kita belajar apa artinya di sini, mendalami ini, dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yaitu Tuhan tidak akan merendahkan Anda. Mungkin Anda ada hal yang sangat sederhana, Anda tidak tahu bagaimana harus apa. Tapi Anda bisa minta kepada Allah dan untuk memberikan Anda hikmat. Dia akan memberikannya. Dia tidak akan merendahkan Anda. Dia senang sekali kalau Anda bergantung sama Dia. Jadi kalau ada kekurangan hikmat, minta. Bisa minta, akan diberi. Amin. Yakobus 1 ayat 5. 6. Tetapi kata ayat 6, dengar dengan baik-baik, hendaklah ia memintanya dalam iman, yaitu percaya. Memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan dapat sesuatu pun dari Tuhan, kata penerjemahan lain. Orang yang mendua hati tidak akan dapat apa-apa. Jadi saudara dengar, kalau ada kekurangan hikmat, ingat menyembah, takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Amin. Takut akan Tuhan berarti menyembah, kata Yesus. Amin. Kita menyembah,
Permulaan hikmat mulai di situ. Ya merenungkan firman Allah. Itu jalan masuk memperoleh hikmat. Amin saudara. Juga kita melihat firman, kita melihat Yesus adalah hikmat kita. Kita melihat kemuliaan Allah. Roh Kudus mengubahkan kita menjadi serupa dengan kemuliaan Allah. Jadi kita lihat Yesus pintar. Kita melihat kemuliaan Allah. Roh Kudus mengubahkan kita menjadi serupa dengan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan melihat berfokus kepada kekurangan Anda. Jangan melihat kemuliaan Allah. Juga kita lihat, kita bisa minta kepada Allah. Dia akan memberikan hikmat kepada Anda. Jangan bimbang. Minta dengan iman. Dia sudah berkata, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Kalau anak tahu minta sesuatu dari orang tua, pasti mereka kasih kalau mereka bisa. Apalagi Bapamu dan ku di surga. Dia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi di sini minta hikmat. Ada kekurangan hikmat, minta. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Minta. Itu akan diberikan. Jangan bimbang, jangan mendua hati. Oh, mungkin Tuhan mau kasih enggak? Mungkin no, orang yang mendua hati tidak dapat sesuatu pun dari Tuhan. Jadi berarti apa? Saudara, Allah mengasihi Anda. Anda adalah jalan masuk kepada hikmat Allah. Hikmat bersama Allah saat Dia menciptakan segala-galanya. Hikmat membuat orang memperoleh kekayaan. Ada kehormatan, ada keadilan saat ada hikmat Allah. Amin. Ada pengetahuan yang supernatural yang menyertai Anda. Anda bisa memahami, bisa mengerti, bisa tahu persis langkah demi langkah Anda harus apa. Sebab saudara ada jalan masuk kepada hikmat Allah. Dia sangat berhikmat, dia sangat pintar. Dan Anda bisa minta kepada Dia. Dia akan memberikan hikmat itu kepada Anda. Ingat, permulaan hikmat mulai dengan takut akan Tuhan, mulai dengan penyembahan. Amin. Merenungkan firman Tuhan. Tidak boleh hanya angkat tangan, terima kasih Tuhan. No, kita juga harus mengenal kebenaran firman Tuhan. Orang yang merenungkan firman Allah akan berhasil, beruntung. Juga berarti dia akan berperkara dengan hikmat. Amin. Jadi ada jalan masuk kepada hikmat Allah. Saya memberikan beberapa kunci. Minggu depan jam yang sama kita akan belajar mendalami lebih lagi bagaimana memperoleh hikmat. Oh, saudara akan sangat diberkati. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sebelumnya, saya mau mengajak saudara kepada orang Anda belum tahu Anda diselamatkan. Kita tahu dari firman Tuhan, dari Alkitab, bahwa firman Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saudara, Yesus Kristus datang. Dia adalah anak Allah, anak yang tunggal. Allah kirimkan Dia ke bumi supaya Dia menanggung kesalahan kita. Saat Dia berada di atas salib, saudara, Dia mati secara rela. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia menanggung hukuman dosa di atas salib itu. Kemudian saudara, Dia menderita, Dia mati, Dia membawa darahnya ke surga. Mengapa? Melalui Yesus ada pengampunan dosa. Yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, mereka diselamatkan. Amin. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan diselamatkan. Mari kita berseru bersama sebelum saya mulai mengajar. Kami mau memberi kesempatan kepada saudara supaya Anda berseru kepada Tuhan dan memastikan Anda diselamatkan. Ikuti pengakuan ini sesuai dengan Roma pasal 10 ayat 9. Katakan, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Menurut Roma 10 ayat 9, Anda diselamatkan. Amin saudara. Amin. Mari kita belajar firman Tuhan bersama.